Oke. Baik, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kedua dengan judul besar Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Baik, sebelum kita akan membuka diskusi kita pada malam hari ini, kita akan tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada malam hari ini kami mau belajar akan firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami akan firman. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini yang akan membawakan ringkasan pelajaran kita pada sepanjang satu pekan ini oleh hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono, dan waktu dan kesempatan ini kita akan berikan kepada Pendeta Dwi. Silakan Pendeta Dwi. Baik, selamat malam buat kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan para hamba Tuhan di media online ini, dan kita boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kembali, yaitu pelajaran yang kedua dari buku sekolah sahabat kita pada triwulan yang kedua pada saat ini. Terus sekolah sahabat kita adalah rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Dan pelajaran ini adalah diambil dari buku Efesus pasal yang pertama. Ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Kita akan membahas sedikit demi sedikit buku pelajaran pada kita pada saat ini. Di dalam Efesus 1 ayat 3 dibuka di sana dengan ucapan syukur. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ungkapan ini menyatakan bahwa Tuhan itu sudah mengaruniakan segala berkat rohani, ya, melakukan segala hal untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan dan Bapa, dan puji Allah dan Bapa, itu Tuhan kita Yesus Kristus, di sini disebut sebagai Bapa, ya, yang sudah melakukan semuanya. Dia sudah mati di kayu salib, dia menjelma menjadi manusia yang jatuh ke dalam manusia yang sama, ya, seperti kita, hidup seperti manusia, sama seperti manusia, kemudian menyerahkan nyawanya dengan penderitaan yang dialaminya untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga, memiliki kesempatan untuk menerima kerajaan surga. Nah, melalui pekerjaan Yesus ini, inilah yang memungkinkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan jubah keselamatan yang diberikan kepada kita, ini memastikan kita masuk dalam bisa hidup di surga. Ya, seperti dalam ilustrasi dalam buku sekolah sahabat kita, ada baju astronot, ya, yang didesain khusus supaya manusia itu bisa hidup di luar angkasa, bahkan bisa menginjakkan kakinya dan hidup di bulan, walaupun itu beberapa saat. Baju itu didesain khusus, sebab tanpa baju itu manusia tidak akan bisa hidup di luar angkasa, menjejakkan kakinya di bulan, seperti yang diceritakan di dalam ilustrasi tersebut. Demikian juga saudara dan saudariku, bahwa kita semua tidak akan bisa hidup di surga. Kenapa? Allah itu kudus. Demikian juga surga itu kudus dan sempurna. Tidak ada yang najis yang dapat bertahan di sana. Manusia berdosa tidak akan dapat hidup di surga. Tetapi melalui kebenaran Kristus yang diterima oleh orang berdosa, kebenaran inilah yang memampukan manusia untuk menikmati kekayaan di surga.
dan memiliki kesempatan untuk bisa hidup di surga, dan memungkinkan kita untuk bisa hidup di surga. Sebab apa? Kita adalah orang yang berdosa. Orang berdosa itu tidak cocok hidup di surga. Kenapa? Surga tidak akan dapat menjadi tempat yang baik bagi orang berdosa. Dan di dalam ayat 4 disebutkan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di sini menjelaskan bahwa rencana keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan manusia jatuh ke dalam dosa. Dia memilih. Bahkan sebelum manusia itu lahir, manusia itu diharapkan oleh Tuhan untuk selamat. Tetapi Tuhan di sini tetap memberikan hak prerogatif, kebebasan untuk memilih mana yang baik untuk dirinya yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, keselamatan di sini, walaupun Tuhan itu memilih sebelum kita dijadikan, ya, predestinasi ini tidak berlaku predestinasi ganda, di mana Tuhan tidak menetapkan ada sekelompok orang yang masuk surga dan ada sekelompok orang yang masuk neraka. Tuhan tidak menetapkan demikian, tapi Tuhan merencanakan. Ya, seperti contoh bahwa kita punya anak misalnya, kita punya beberapa anak. Lalu kita memilih, saya memilih anak ini. Sebelum dia lahir, saya memilih dia untuk menjadi seorang dokter. Oleh sebab itu, ya, waktu di dalam kandungan, seorang ibu itu akan membaca buku-buku tentang kedokteran, tentang medis, dan sebagainya. Kemudian anak-anak, ketika anak dia kecil, dia ketika lahir, ya, maka mainannya dan sebagainya, lingkungannya ciptakan sedemikian rupa, bergaul teman-temannya dan sebagainya, ya, dikenalkan dengan banyak dokter-dokter dan sebagainya. Kemudian ketika dia sekolah, ya, diambil jurusan IPA dan kesehatan dan sebagainya. Ketika dia kuliah, maka anak ini disekolahkan di sekolah kedokteran. Oleh sebab itu, ditimbulkan bahwa orang tua daripada anak ini telah memilih anak ini untuk menjadi seorang dokter. Nah, demikian juga ketika makna Tuhan memilih kita dalam keselamatan, artinya adalah Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk manusia supaya dia selamat. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sarana untuk keselamatan itu, sebagai jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, maka dia memperoleh keselamatan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan keselamatan sejak dari semula, sebelum manusia yang percaya memilih Kristus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, di sini keselamatan diberikan secara bukan karena manusia layak. Kenapa? Sebelum manusia percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu sudah disiapkan untuk kita. Jadi, keselamatan memilih artinya dipilih artinya bahwa kita disiapkan untuk keselamatan. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti ada orang yang memilih untuk tidak selamat, itu adalah pilihan secara pribadi. Tuhan sudah melakukan segala yang dibutuhkan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia. Itulah makna daripada milih sebelum dunia dijadikan. Penebusan dan pengampunan ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ditebus, ya, dari dosa-dosa kita, dari perbudakan dosa. Jadi seperti seorang budak, ya, seseorang bisa menjadi budak itu karena banyak hal. Bisa dia karena ditawan di dalam perang, kemudian dijual sebagai budak, atau mungkin dia karena punya banyak hutang, kemudian ditangkap dan karena tidak bisa membayar hutang dan dijadikan budak, ya, jual dia untuk sebagai gantinya, ya, atau karena hal yang lainnya, ya. Nah, seorang budak tidak memiliki masa depan. Masa depannya adalah budak. Ketika dia melahirkan anak, maka anaknya itu pun menjadi budak. Masa depannya adalah budak, tidak memiliki masa depan yang lebih daripada itu. Tapi, ya, Tuhan di sini datang. Dia menyerahkan nyawanya untuk menembus kita dari perbudakan itu, kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi,
Adopsi ini adalah proses daripada pengampunan itu, mana kita dipulihkan untuk menjadi anak-anak Allah. Penebusan adalah bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa, sedangkan pengampunan yaitu adalah pemulihan, di mana kita dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Rencana keselamatan berpusat pada Kristus. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, itu semua adalah pusatnya adalah Kristus. Ya, jalannya adalah Kristus. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Kristus. Ya, tidak ada orang yang bisa selamat dengan menolak Kristus. Ya. Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya pada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkan di dalam Kristus. Jadi rencana itu ditetapkan dalam Kristus. Rencana itu adalah rencana kerelaan daripada Kristus itu sendiri. Kristus rela menyerahkan dirinya untuk menjelma menjadi manusia, kemudian hidup dengan manusia yang berdosa, ya, dia hidup dengan kelemahan-kelemahan manusia, kemudian dia menderita sama seperti manusia menderita di bumi ini, kemudian dia menjadi hamba yang kudus, manusia yang kudus yang tidak bercacat, yang telah mengalahkan dosa, dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari ketiga dan mengalahkan maut. Dan demikian manusia bisa diselamatkan. Dan siapa yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, berarti dia mempercayai Allah sebagai Allah yang telah merencanakan rencana keselamatan itu, dan mempercayai Yesus sebagai bagian daripada rencana keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah. Dengan demikian, orang itu memiliki kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Sebagai persiapan kegelapan waktunya, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kristus adalah kepala. Dia sebagai inisiator. Dia sebagai pelaksana di dalam rencana keselamatan. Dia sebagai ketua pelaksana dalam pekerjaan keselamatan ini. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, jadi maksud daripada rencana keselamatan itu berpusat kepada Kristus adalah, ya, kita di dalam Kristus, karena di dalam dialah kita mendapat bagian dijanjikan. Apa itu? Yaitu kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Yesus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Ya. Supaya kita mendapat bagian daripada keselamatan Kristus, yaitu keselamatan yang jubah keselamatan yang diberikan kepada kita, seperti pakaian astronot tadi, dan akhirnya layakkan kita untuk dapat berdiri di hadapan Tuhan. Dan di dalam Kristus juga, ya, katakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman kebenaran inilah yang memisahkan kita, yang memberikan dorongan kita untuk percaya kepada Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama, dan akhirnya kita menerima Injil keselamatan, kabar keselamatan, di mana kita sebagai orang berdosa tidak punya kesempatan untuk masuk ke surga, tetapi oleh karena pekerjaan Yesus di kayu salib, akhirnya kita memiliki kesempatan untuk hidup di dalam kerajaan surga. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, meteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikian juga, akhirnya setelah Tuhan bekerja di kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa, Dia juga mengaruniakan Roh Kudus untuk memastikan bahwa pekerjaan keselamatan tadi boleh tertanam di dalam diri kita, di dalam hati kita, di mana Roh Kudus akan mendorong kita untuk percaya dan menerima pekerjaan Yesus Kristus tadi, dan akhirnya kita diselamatkan. Dan demikian, Roh Kudus di sini memiliki tugas, ya, untuk memastikan manusia selamat di dalam Kristus. Ya. Dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita semua untuk memulai seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Roh Kudus adalah anugerah terakhir bagi kita supaya kita memulai keselamatan. Bukan anugerah terakhir, ya, rencana selanjutnya
Ya, setelah dia menurunkan Yesus, dia menurunkan Roh Kudus, itu Roh Kristus, Roh yang bekerja untuk melakukan menyempurnakan pekerjaan Kristus, supaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi, ya, di mana Tuhan itu tidak lagi omnipresent, yaitu Yesus ketika dia menjadi manusia, dia kurung dengan tubuh manusia, akhirnya Roh Kudus ini diutus supaya Tuhan Yesus bisa bertahta di dalam setiap hati manusia dan boleh terhubung dengan Kristus dan dengan sempurna melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan demikian, Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Kristus. Kenapa? Dia melakukan kerjaan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Baik, itu saja mungkin ringkasan daripada apa yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti boleh dikoreksi. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono atas ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 pekan ini yang berbicara tentang rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Sahabat-sahabat konsep yang mungkin menonton di Facebook atau yang sedang belajar bersama, mari kita memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang mau kita tanyakan, boleh, nanti kita akan jawab bersama-sama. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Ada satu pertanyaan yang perlu kita diskusikan sebelum nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berikut akan menyusul dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama, tadi kan kita sudah belajar bahwa Yesus atau Tuhan itu telah menentukan keselamatan itu sejak dari awal bagi kita. Kalau begitu, apa gunanya Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita? Kalau semua kita harus selamat. Nah, itu dia. Terima kasih. Jadi, ini adalah pertanyaan yang penting, ya, karena di luar sana beredar tentang doktrin predestinasi ganda, di mana mereka berpendapat bahwa berdasarkan ayat ini, Tuhan itu menentukan ada yang selamat dan ada yang tidak selamat sejak dari semula. Sehingga ada istilah daripada mereka mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ada pendapat yang demikian. Dan dengan demikian, turutan itu jadi tidak punya artinya. Dan doktrin inilah yang mendorong sebagian besar manusia untuk menolak hukum Tuhan. Ya, doktrin ini menolak hukum Tuhan. Karena apa? Untuk apa menuruti hukum Tuhan? Kalau memang sudah direncanakan dari awal bahwa kita selamat, kita tetap selamat. Oleh sebab itu, ayat ini apa sih makna daripada, sudah dijelaskan sedikit, disinggung sedikit ya. Makna daripada Tuhan memilih sebelum kita lahir, bahkan dikatakan. Apa maksudnya? Ya, tadi saya kasih contoh, ilustrasinya. Memilih bahwa orang itu, misalnya ada seorang anak, seorang keluarga, dia merencanakan anaknya untuk menjadi seorang dokter. Ya, nah, sejak dari dalam kandungan, ibunya ini sudah ya merangsang ya perkembangan daripada otak si janin waktu dalam kandungan dengan membaca buku-buku medis, kemudian jurnal-jurnal kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nanti ketika dia kecil, lahir masih usia dalam bermain, dikasihlah itu alat-alat replika, alat-alat kesehatan. Ya, supaya dia bisa main dokter-dokteran. Dikasih baju seragam seperti dokter. Ya, dikasih film-film tentang dokter, nonton-nonton tentang dokter dan kesehatan, mungkin perawat dan sebagainya. Nah, ketika dia sekolah juga demikian, jurusannya linier, dimasukin di jurusan SMA IPA dan lain sebagainya, atau jurusan-jurusan kesehatan.
SMK kesehatan atau apapun itu, ya, atau jurusan biologi atau apapun itu, ya. Kemudian ketika kuliah, maka dia disekolahkan di sekolah kedokteran, ya, dimotivasi, didorong, diberikan semangat, sudah diatur supaya apa? Dia sekolah kedokteran. Pertanyaannya adalah, apakah seorang anak ini bisa menolak pilihan daripada orang tuanya? Tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa. Kalau dia menolak untuk menjadi dokter, walaupun sudah ditentukan demikian, apakah orang tuanya bisa berbuat lebih jauh? Tentu saja. Dia bisa, tetapi tidak mungkin, ya kan, memaksakan kalau anaknya ini kekeh bahwa tidak mau jadi dokter, mau jadi pilot saja misalnya. Ya, saya menjadi pendeta saja misalnya. Saya menjadi guru saja misalnya. Artinya bahwa walaupun anak ini dipilih dan direncanakan untuk menjadi dokter, anak ini masih punya kesempatan untuk memilih. Ya, demikian juga pilihan yang dimaksud oleh Tuhan tadi adalah Tuhan itu merencanakan semuanya manusia itu selamat. Ya. Tetapi manusia masih punya hak untuk memilih selamat atau tidak selamat. Ya. Dan Tuhan masih memberikan hak kepada kita untuk menurut. Makanya ada ayat-ayat mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Ayatnya di mana itu? Saya lupa. Nah, boleh ditambahkan nanti, dicari. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu. Nanti kalau sudah dapat saya share. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan itu walaupun sudah menjadi pilihan bagi Tuhan, rencana Tuhan supaya kita selamat juga, tetapi kita masih diminta untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita. Kenapa? Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, rencana Tuhan yang indah tadi, supaya kita selamat, tidak mungkin bisa berjalan. Oleh sebab itu, keselamatan itu ada di dua pihak. Tuhan merencanakan semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, tapi ada juga kuasa memilih kita yang menentukan apakah kita menerima rencana Tuhan yang sudah disiapkan tadi, segala sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan, atau kita menolaknya dan kita memilih untuk tidak selamat. Itu saja mungkin penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan sekali selamat ya, tapi kita memiliki peran di dalam keselamatan itu sendiri. Ada peran kita yaitu memilih apakah kita mau selamat atau tidak. Baik, terima kasih pendeta. Ada satu lagi pertanyaannya adalah di dalam pelajaran kita pada hari Minggu, di sana kita lihat Paulus sangat bersuka cita oleh karena dia mendapatkan berkat rohani. Nah, berkat rohani yang dimaksudkan itu apa di dalam pelajaran kita ini? Terima kasih. Baik, berkat rohani apa yang dimaksud dalam pelajaran ini? Sesuai dengan ayat hafalan. Baik. Oke. Katakan di sini di dalam ayat hafalan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Apa berkat rohani yang diberikan? Yang pertama adalah di penebusan. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib supaya kita memiliki kesempatan ketika kita percaya kepadanya kita masuk surga. Ya. Itu berkat rohani yang terpenting. Ya. Di dalam bahasa teologi ada namanya kebaikan Allah atau God kindness, begitu. Itu ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, untuk menuruti firman Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, untuk memunculkan buah-buah roh dan karakter-karakter rohani yang baik yang nanti itu akan mempersiapkan kita, ya, supaya kita sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna, tabiat kita
Sehingga ketika nanti kita diangkat dan dimasukkan di dalam surga, tabiat kita, tabiat yang cocok untuk hidup di surga. Di berkat rohani apa yang dimaksud di sini adalah yang pertama tadi, Tuhan menebus kita dengan pekerjaan di kayu salib. Ya. Yang kedua adalah Dia memberikan Roh Kudus untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, itu mungkin, terima kasih. Nah, untuk ayat tadi yang saya ambil ya di Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi ketaatan ini, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus di sini memberikan pesan kepada jemaat di Filipi bahwa taat itu adalah mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan itu dilakukan dengan ketaatan. Dan Dia memerintahkan supaya apa? Tetaplah kerjakan keselamatan itu. Nah, dengan demikian, artinya bahwa keselamatan itu ada di dalam dua belah pihak usaha keselamatan itu. Yang pertama, Tuhan menyediakan semuanya, dan kita adalah mengerjakan dengan menerima, setelah itu mempertahankan keselamatan itu. Ya, ini kan sudah diberikan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan? Dengan kita taat terhadap hukum Tuhan. Nah, itu untuk mempertahankan. Jadi bukan berarti bahwa kerjakanlah keselamatan di sini berarti bahwa keselamatan itu diperoleh dengan pekerjaan kita, tidak. Perbuatan. Untuk mempertahankan itulah yang perlu dikerjakan. Jadi masih ada. Kalau sekarang kita tidak memilih untuk mempertahankan, kemudian kita murtad, apakah Tuhan akan melarang? Tentu saja Tuhan tidak senang, tapi Tuhan juga tidak bisa memaksa kita untuk tidak murtad. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi atas jawabannya, dan juga kita boleh mengerti, kita boleh lihat bahwa keselamatan itu kita harus kerjakan. Juga ada karunia yang Tuhan sudah berikan juga kepada kita. Tadi yang pertama yang saya dapat adalah bahwa kita sudah dipilih oleh Allah dan kita sudah ditebus oleh Allah, oleh Tuhan itu sendiri melalui kematian Yesus Kristus. Dan itulah berkat-berkat rohani yang kita dapat. Dan bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kalau kita lihat sepanjang satu pekan ini, bahwa kita sudah diadopsi menjadi anak. Yang tadinya, kalau Paulus gambarkan di dalam pelajaran kita hari Senin, kita adalah sebagai mayat-mayat hidup yang diperbudak oleh iblis. Nah, tetapi Tuhan telah adopsi kita, Tuhan telah angkat kita menjadi anak. Dan selanjutnya Tuhan telah ampuni kita dari dosa kita. Tuhan telah ampuni kita dari dosa kita, dan sehingga kita bisa bersukacita atas keselamatan yang kita sudah miliki. Karena keselamatan yang kita miliki itu adalah kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, saya mau ke Pendeta Jimmy Huta Barat dulu, nanti baru ke Pendeta dulu. Apa yang menjadi tanggapan kita, atau apa yang menjadi tanggung jawab kita atas berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Karena udah banyak yang kita dapatkan. Seperti Paulus katakan tadi, tadinya kita diperbudak oleh iblis oleh karena dosa, sehingga kita seperti orang mati yang berjalan. Nah, sekarang apa tanggapan kita kepada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Terima kasih. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini via Facebook, dan juga nanti yang akan menyaksikan dari YouTube. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang sudah diberikan oleh Tuhan karunia yang luar biasa, ya, berkat rohani yang sampai saat ini kita terima. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya alasan kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan setiap saat dalam hidup ini. Terus sebabnya tadi Paulus pertama sekali sebelum dia melanjutkan daripada tulisannya di
buku Efesus, dia memuji Tuhan, terpujilah Allah, dia katakan di situ ya, sebagai ayat inti kita, yang telah menyertai kamu katanya, yang telah mengaruniakan segala berkat rohani, yang telah menjadikan dan menentukan umat-umatnya itu, bahkan menentukan kita hidup di dunia ini. Jadi ada apa namanya itu, ada artikel dari peneliti-peneliti, orang-orang yang hebat dalam bidang sains ya, mereka menghitung bagaimana peluang manusia itu bisa lahir melalui apa namanya, pembuahan. Dan itu kita bisa melihat dan bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Ya, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan untuk hidup itu bukan hanya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sesungguhnya Tuhan membuka peluang yang besar untuk kita memiliki kesempatan hidup di surga juga. Ya. Sehingga bila mana kita salah dalam menentukan arah hidup kita, itu bukan bukan Tuhan yang menjadi penyebabnya, tapi manusia itu sendiri yang sudah menyimpang daripada Tuhan. Ya, jadi di sini Paulus mau memberikan gambaran bahwa inilah kebaikan Tuhan itu. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan apa namanya, Tuhan kasih ya, yang Tuhan sudah karuniakan bagi manusia, baik kehidupan, baik berkat-berkat jasmani rohani, baik juga kesempatan untuk selamat, untuk hidup kekal ya di dalam kehidupan umat-umat Tuhan itu. Nah, sehingga jemaat Efesus harus mengingat bahwa ini adalah satu hal yang penting yang harus mereka pertahankan di dalam kehidupan mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita harus bersyukur ya atas karunia yang Tuhan sudah berikan atau berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudah diadopsi, kita sudah diangkat menjadi anak. Jadi itu bahasa Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa dari latar belakang mereka yang kita lihat di pelajaran yang pertama kemarin, mereka adalah penyembah berhala. Dan bahkan mereka bertobat, dan sekarang sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah kita harus mempertahankan warisan atau berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Adrian, silakan. Baik, terima kasih. Saat ini saya ingin menambahkan, tapi mohon maaf saya nggak bisa buka kamera kan sinyal yang tidak mendukung. Baik, bagaimana kita merespon akan setiap berkat-berkat Tuhan? Kalau kita merespon dengan berkat-berkat Tuhan secara materi, nah Alkitab katakan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau kita diberkati dengan berkat-berkat Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memuliakan Tuhan, ya, khususnya dengan segala harta, dengan segala sesuatu yang kita punya, ya, untuk membantu khususnya pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kalau berkat itu adalah berkat rohani? Ya kan, tadi kan berkat secara materi. Nah, kalau berkat secara rohani, mungkin kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Jadi kalau berbicara tentang hal rohani,
Tuhan memberkati kita dalam hal rohani, maka kita harus memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, berbicara tentang mempersembahkan tubuh, itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga diri kita, ya, untuk tidak memasukkan hal-hal yang haram, tidak memasukkan hal-hal yang jahat, tidak memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu caranya kita mempersembahkan tubuh kita. Itulah persembahan yang apa? Yang hidup, menjaga tubuh kita ini sebagai bait Allah. Karena tubuh kita ini adalah milik Allah. Nah, ketika kita melakukan itu, maka disitulah kita melakukan yang disebut Wahyu 14 ayat 12, memiliki iman Yesus. Jadi iman Yesus itu ada dalam diri kita. Artinya saya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka disitulah yang dikatakan ketekunan umat-umat Tuhan, umat-umat kudus, umat-umat kepunyaan Allah. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita menjaga diri kita, menjaga apa yang Tuhan sudah bagikan dalam kita. Dan biarlah melalui jiwa raga kita, apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, Tuhan mau kita untuk selalu menyerahkan diri kita untuk boleh melayani Tuhan. Jadi kalau seandainya di gereja, nah ini kan prakteknya ini, praktek masalah ibadah ini. Kalau di gereja Pak Pendetanya kasih bagian, ambil bagian, ya entah itu doa, terima. Ya jangan kita merasa, aduh saya nggak bisa di Pak Pendeta. Kapan lagi kita bisa? Jadi Tuhan mau kita supaya Pak melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan. Ya jadi hal-hal yang kecil. Kalau kita setia dalam hal perkara kecil, kita setia dalam perkara yang besar. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mulia. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi jangan pernah orang menganggap kita rendah. Jadi umat-umat Tuhan itu jangan sampai malah kita jadi mencoreng nama Tuhan. Jangan. Tapi mari kita jaga diri kita baik-baik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka yakinlah dari hari-hari, ya waktu ke waktu, Tuhan akan semakin selalu memberkati kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, Pendeta Adrian, atas tambahannya bahwa memang apa tanggapan kita sebagai umat Tuhan ketika kita menerima berkat rohani, ya kita harus menyembah Tuhan dengan serius ya. Dengan serius. Pelajaran sekolah sahabat kita pertama kemarin dikatakan kita harus serius. Ada harga yang harus kita bayar untuk. Dan kita harus memuji Tuhan atas berkat-berkat. Baik, karena waktu kita sudah mepet atau habis, kita akan tutup. Dan sebelum kita tutup, kita akan berikan waktu kepada Pendeta Dwi untuk memberikan closing statement ataupun tambahan sedikit mengenai pertanyaan yang tadi. Silakan Pendeta. Terima kasih. Di dalam Efesus 1 ayat 5 diulangi di sana bahwa dikatakan bahwa Allah itu menentukan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, maaf ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari sejak semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kata menentukan di sini diulangi, mengulangi kata memilih tadi. Menegaskan bahwa kita ditentukan selamat sejak sebelum dijadikan. Kata menentukan ini berasal dari kata Yunani prurizo. Nah, prurizo ini memiliki makna, ya. Kalau misalnya kita melakukan sebuah perjalanan, itu dari titik A ke titik B, ya. Titik B ini adalah prurizo kita, tujuan, ya. Sebagai tujuan. Itulah yang arti literal daripada prurizo. Nah, ketika seseorang itu berjalan menuju prurizonya yang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya, ada banyak hal di dalam perjalanan itu yang bisa mengubah kita hingga kita tidak sampai dalam sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu prurizo kita yang harusnya menjadi milik kita ketika kita finish di titik B prurizo kita tadi. Nah, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena ban kita bocor dan kempes, mungkin karena ada sesuatu yang mencegah kita sehingga kita tidak bisa sampai di sana. Nah, oleh sebab itu,
Tuhan itu sebenarnya sudah menentukan, ya, sudah memilih kita, artinya sudah menyiapkan segala sesuatu supaya kita sampai di dalam proriso kita tadi, ya, titik akhir kita. Nah, tapi ada banyak hal yang bisa membuat kita batal untuk sampai di sana. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita supaya kita sampai di tujuan akhir kita tadi, proriso kita tadi. Kita harus menggunakan seluruhnya segala sesuatu, resource, ya, sumber daya yang sudah disiapkan oleh Tuhan, ya, yaitu pekerjaan keselamatan di kayu salib dan juga Roh Kudus yang dicurahkan, supaya apa? Di dalam perjalanan hidup kita sampai ke dalam titik akhir, yaitu takdir kita, yaitu keselamatan tadi. Ada banyak hal yang bisa mengubah takdir kita. Tidak setiaan kita, perdosaan kita, kemudian penolakan kita, sikap kita di mana kita tidak menghargai kerjaan Tuhan, ini akan menggagalkan kita untuk sampai ke dalam proliso tadi. Walaupun Tuhan sudah menentukan kita selamat, tapi kita masih punya kesempatan untuk tidak selamat. Ya, apakah kita akan menggunakan kesempatan itu untuk tidak selamat? Dan kita menggunakan kesempatan mana Tuhan menyediakan segala sesuatunya, ya, supaya kita manfaatkan dengan baik dan akhirnya kita selamat. Akhir kata, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan kasih. Ya, diibaratkan seperti kasih suami istri atau anak dengan bapak. Ya, ketika kita punya istri, para hamba Tuhan, istri kita sudah melakukan semuanya, segala sesuatu untuk mengasihi kita, untuk menyayangi kita, untuk menjadikan dia sebagai seorang istri yang baik. Ya, kalau kita, ya, bagaimana sikap kita untuk menerimanya? Apakah kita menolaknya? Apakah kita akan memperlakukan itu dengan baik, menghargainya, ya, atau mengenyahkan begitu saja? Nah, tentu saja sikap kita juga harus sama dengan sikap daripada istri kita. Kita juga perlu melakukan semuanya, segala sesuatu untuk mengasihi istri kita. Demikian juga Tuhan sudah melakukan semuanya untuk memastikan kita selamat. Oleh sebab itu, kita perlu juga melakukan segala sesuatu, ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menerima segala berkat-berkatnya tadi, yaitu berkat di kayu salib yang sudah memastikan kita untuk selamat, dan juga berkat-berkat Roh Kudus untuk membantu kita supaya keselamatan tadi, ya, tidak lepas dari hidup kita, ya, supaya kita taat kepadanya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan semuanya, menyerahkan hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk menghargai segala sesuatu yang Tuhan telah berikan untuk menyelamatkan kita. Itu saja dari saya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita minta Pendeta Huta Barat pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu sebagai Tuhan, Khalik, Pencipta, Penebus. Terima kasih dan kami selalu memuji Engkau dalam setiap hela napas kami, dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan. Kami datang kepadamu pada malam ini, dalam kelemahan kami mohon ampuni kami, biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari, dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, kami dapat memahami bagaimana rencana yang indah yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus, sudah mati bagi kami di kayu salib, berikan kepada kami jaminan keselamatan untuk memperoleh hidup kekal di surga, dan itu akan kami lakukan setiap saat agar iman kami tetap terpelihara sampai Tuhan datang. Berkati kiranya sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, dan juga Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan pelajaran ini. Biarlah kiranya Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk belajar sekolah sahabat di pelajaran yang berikutnya, di hari-hari yang akan datang, agar kami lebih memahami firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.